selalu tertarik pada misteri. Dan malam itu, aku memutuskan untuk menjelajahi rumah tua yang terkenal angker di desa kita. Jika sahabatku memutuskan untuk menemaniku meskipun dia skeptis dan berusaha melindungiku. Begitu kami memasuki rumah, suasananya terasa berat dan setiap langkah kami menggema di dinding-dinding yang sudah lama tak berpenghuni. Saat lampu senter kami berkedip, aku merasakan adrenalin meluap. Ketika kami menemukan ruangan rahasia dengan surat-surat lama, aku menyadari bahwa kisah di balik rumah ini lebih dari sekadar mitos. Ini adalah cerita tentang kehilangan dan kesedihan yang perlu diceritakan. Sekarang aku tahu, bukan hanya tentang hantu, tetapi tentang memberi suara pada mereka yang telah pergi. Ada sebuah cerita horor yang berkembang di banyak daerah di Indonesia tentang bangunan tua peninggalan Belanda. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang sebuah rumah besar yang terletak di sebuah kota kecil, dulunya milik seorang pejabat Belanda. Rumah itu dikenal angker karena banyaknya peristiwa misterius yang terjadi di dalamnya. Konon, pada masa penjajahan Belanda, rumah itu milik seorang komandan yang terkenal kejam terhadap para pekerja pribumi. Banyak pekerja yang dipaksa bekerja sampai mati di bawah perintahnya. Setelah kemerdekaan, rumah itu ditinggalkan dan tak berpenghuni. Tetapi penduduk sekitar sering mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki berat yang berderap di lorong, tawa seorang wanita, dan tangisan menyayat hati di malam hari. Beberapa tahun kemudian, rumah itu dibeli oleh sebuah keluarga lokal. Namun, keanehan terus berlanjut. Pemilik baru mengaku sering melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan, terutama di ruang bawah tanah yang dulunya digunakan sebagai tempat penyiksaan oleh komandan Belanda. Suatu malam, seorang anggota keluarga merasa ada tangan dingin yang menggenggam bahunya, padahal tak ada siapapun di sekitarnya. Menurut penduduk setempat, roh para pekerja yang tewas secara tragis di masa lalu masih gentayangan di rumah itu, mencari keadilan. Banyak yang percaya bahwa hingga rumah itu diberi ritual penyucian, arwah-arwah tersebut akan terus menghantui siapapun yang tinggal di sana. Dia terlihat sama terperangnya seperti saya. Kami mulai berpetualang bersama, menghadapi rintangan yang menguji keberanian kami. Setiap langkah membawa kami lebih dekat ke kunci untuk membebaskan Danu. Meski itu berarti saya harus memilih antara kebebasan saya atau membantu teman baru saya. Hati saya tahu apa yang harus dilakukan. Kadang perjalanan membawa kita ke tempat yang tak terduga, dan persahabatan bisa ditemukan di tempat yang paling gelap.